Menjelaskan tentang letak geografis Jerman. Yang pertama ada Jerman Timur. Jerman Timur berbatasan dengan Laut Baltik di sebelah utara, Republik Rakyat Polandia di timur, Cekoslovakia di selatan, dan Jerman Barat di barat. Mata pencarian penduduk Jerman Timur adalah petani. Sumber daya alam yang dimiliki adalah kayu, garam, dan biji besi. Lalu yang kedua itu ada Jerman Barat, berbatasan dengan Laut Utara di sebelah utara, Jerman Timur di sebelah timur, dan Belanda di sebelah barat. Mata pencarian penduduk Jerman Barat adalah industri. Sumber daya alam yang dimiliki adalah batu bara, liquid, gas alam, tembaga, uranium, dan nikel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan latar belakang umum reunifikasi Jerman. Yang pertama itu adanya kegagalan kebijakan Glasnost dan Perestroika di Uni Soviet. Penerapan kebijakan Glasnost atau disebut dengan keterbukaan politik dan Perestroika, restrukturisasi ekonomi yang diterapkan oleh Mikhail Gorbachev pada 1985 ini tidak mendapatkan dampak positif bagi negara-negara di bawah Uni Soviet. Oleh karena itu, Jerman Timur ingin memisahkan diri dari Uni Soviet. Lalu yang kedua ini adalah adanya pertemuan di Ottawa, Kanada, atau pertemuan 2+4. Ide pemunculannya penyatuan Jerman ini muncul pada saat pertemuan di Ottawa, Kanada, yang terjadi pada Februari 1990, yang diikuti oleh 4 menteri negara, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan Uni Soviet, dan juga menteri Jerman Barat dan Jerman Timur. Pertemuan 2+4 ini menjadi benang merah bagi penyatuan Jerman, dikarenakan pertemuan ini menggabungkan beberapa penundingan untuk penyatuan Jerman, seperti pertemuan puncak ekonomi internasional pada Juli 1990, pertemuan puncak NATO, dan pertemuan konferensi keamanan dan kerjasama Eropa pada sela-sela sidang PBB. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang khusus dari reunifikasi Jerman. Jadi latar belakang khusus reunifikasi Jerman itu terjadi karena ada peristiwa runtuhnya tembok Berlin. Pada tanggal 9 November, warga Jerman bergabung untuk meruntuhkan tembok Berlin. Hal ini terjadi karena penduduk menginginkan Jerman Barat dan Jerman Timur untuk bersatu kembali. Warga Jerman merasa bahwa keduanya itu berasal dari akar yang sama, sehingga tidak perlu untuk dibeda-bedakan dan dipisahkan oleh tembok Berlin. Pasca runtuhnya tembok Berlin, banyak warga Jerman Timur yang datang ke Jerman Barat. Kronologi reunifikasi Jerman. Menjelang tahun 1990-an, keadaan politik mulai tidak stabil, serta Jerman Timur dilanda isu keterbukaan politik dan restrukturisasi ekonomi. Hal ini dipicu karena kemerosotan ekonomi Jerman Timur dan daya tarik terhadap perkembangan ekonomi Jerman Barat. Dampaknya menimbulkan gerakan warga untuk menyatukan Jerman Barat dan Jerman Timur. Penyatuan Jerman Barat dan Jerman Timur mulai tampak sejak 4 November 1989, di mana saat itu lebih dari 500.000 warga berdemonstrasi di Berlin Timur. Setelah itu disusul dengan bubarnya Kabinet Jerman Timur dan Politbiro Partai Komunis sebagai lembaga tertinggi di Jerman Timur. Setelah itu, warga Jerman bergabung untuk meruntuhkan tembok Berlin pada 9 November 1989. Kronologi reunifikasi Jerman. Jadi, walaupun tembok Berlin telah diruntuhkan, penyatuan Jerman yang secara resmi pertama kali muncul pada pertemuan di Ottawa di Kanada. Jadi pertemuan yang diselenggarakan pada awal 1950 ini diikuti oleh pejabat tinggi dari Jerman Barat, Jerman Timur, serta Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, dan Prancis. Jadi pada 14 Februari, Kanselir Helmut Kohl dan rekannya dari Jerman Timur, Hans Modrow, setuju untuk menyiapkan mata uang dan ekonomi kedua negara.
Akhirnya 24 April, Kohl dan de Maizière menetapkan penyatuan ekonomi. Hal ini berlanjut dengan menetapkan Deutschmark sebagai mata uang Jerman. Terima kasih. Dampak reunifikasi Jerman. Yang pertama, bidang ekonomi. Jerman Barat yang lebih maju dibandingkan Jerman Timur memberikan bantuan dana untuk membangun perekonomian bebas di negara Jerman Timur. Lalu yang kedua, bidang sosial. Terjadinya kesenjangan sosial antara Jerman Barat yang lebih maju dibandingkan Jerman Timur yang lebih miskin. Hal ini mengakibatkan Jerman Timur yang harus pergi ke Jerman Barat dan berinteraksi tanpa ada yang menghalangi dan juga saling bertukar pikiran dalam segala aspek kehidupan. Lalu yang terakhir ada bidang politik. Jerman menjadi anggota NATO dan arah kebijakan negara kepada Amerika Serikat atau liberal. Sebelum terjadinya penyatuan, Jerman Timur mengarah kepada Uni Soviet. Akan mempresentasikan tokoh-tokoh yang ikut serta dalam reunifikasi Jerman. 1. David James Go. David James Go ialah jurnalis Guardian penulis laporan yang berjudul Midnight Heralds the Rebirth of German. Dia juga penemu tangan palsu Eilim. Dia lahir pada tahun 1957. Yang kedua ada Helmut Kohl. Helmut Kohl ialah politikus dan negarawan konservatif Jerman. Ia adalah kanselir Jerman dari tahun 1982 sampai 1998. Dia lahir pada tanggal 3 April tahun 1930 di Frankenheim, Jerman, dan meninggal pada tanggal 16 Juni 2017 di Ogersheim. Hans Modrow. Yang ketiga ada Hans Modrow. Hans Modrow lahir pada tanggal 27 Januari 1928. Dia adalah Jerman politisi paling dikenal sebagai yang terakhir komunis utama dari Jerman Timur. Menjabat di tengah revolusi damai. Dia juga pemimpin de facto negara itu selama sebagian besar musim dingin tahun 1989 dan 1990. Dia juga berusaha menunda reunifikasi Jerman.